saya sebut darurat Pancasila, Bang? Boleh. Jangan Jadi, darurat itu terus. jadi akar masalah semua yang disebut darurat itu sumber utamanya karena adanya krisis Pancasila. Adanya darurat Pancasila. Maka darurat Pancasila itu melahirkan hidup nggak sehat, kan gitu kan? Melahirkan negara bergantung, melahirkan sebuah korupsi, melahirkan moral yang tergerus. Itu akibat darurat Pancasila. Ayo bangun Indonesiaku, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Semangat Pancasila, Pancasila, Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamit juang, Komju TV dimanapun berada. Salam Pancasila Progresif Revolusioner, Bung Apek Saiman. Dalam catatan Bung Apek Saiman hari ini dalam channel YouTube playlistnya catatan Bung Apek Saiman. Silakan teman-teman mensubscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sehat terus, Bang. Ya, Pokoknya negara dalam kondisi apapun harus sehat. iya. Tapi pakai jaket tetap sehat. Sehat. Apa ingin melindungi ini segala apapun. Ya, ngikut aja lah. Nih Bang, demokrasi ini Bang, bicara demokrasi kita ini sebenarnya partai politik sebenarnya harus menjadi ruh perjuangan. Tidak lagi sebagai partai politik dia sudah menjadi kekuasaan, dia tidak lagi menjadi ruh alat perjuangan. Jadi membuka kritis-kritis semua, kritis-kritis apapun, mahasiswa, kritis rakyat. Jadi kritik ataupun aspirasi yang dibungkam melalui lawan politik. Bagaimana catatan demokrasi Bung Apek Saiman? Ya, dalam catatan demokrasi sampai detik ini Indonesia hanya mampu menyelenggarakan demokrasi prosedural. Prosedural. Iya, jadi substansinya belum. Prosedural itu administrasi atau gimana Pak? Administrasi deh. Dia hanya kelayakan dilihat menggugurkan satu kewajiban bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Oh, atau dibuat lembaga baru, lembaga demokrasi Indonesia gitu Pak? Enggak, kan itu sudah ada. Ada. Ada partai politik, ada ormas. Maksudnya di bol tebal gitu Pak? Cuma kalau jiwa rakyat dan pemimpinnya belum berdemokrasi, masalahnya di situ. Ukurannya seperti apa tuh? Nah, ukurannya itu pemerintah menyelenggarakan satu kebijakan yang melindungi hak rakyat. Pemerintah. Ya. Pemerintah itu kan dalam partai politik Pak. Dia sebagai petugas partai. Itu bagaimana? Harusnya dia menjadi ruh dong. Petugas partai itu mencederai konsep demokrasi. Jadi harus dikoreksi itu. Nggak bisa ada petugas partai karena nanti berkontradiksi dengan tugas negara. Bayangkan kalau partai melakukan kewajiban seperti itu pada kadernya, tiba-tiba negara membutuhkan kepentingan negara, kan menjadi konflik interest. Negara membutuhkan kepentingan negara. Iya. Apa dong Bang? Kasih penjelasan dia. Nah, misalnya partai politik itu kan satu sarana institusi yang melakukan rekrutmen terhadap kepemimpinan di negara ini, dari mulai presiden, DPR, dan seterusnya. Itu kan pengaruh partai politik. Pengaruh partai politik. Nah, kalau ternyata adalah undang-undangnya kader-kader itu masih terkait sama partai, kan menjadi konflik kepentingan. Harusnya dibebaskan. Dibebaskan dalam urusan partai. Ya, harus dibebaskan. Nanti tidak ada nyetor-menyetor ya Bang ya? Ya banyak lah, bukan hanya itu. Nah, nilai-nilai Pancasila Bang dalam pembangunan politik prakteknya kan mendahulukan kepentingan rakyat. Itu dalam kurungan kita demokrasi itu Bang. Ya. Cuman kita ini di lip service bahwa akan ada revisi undang-undang ITE. Ini kapan realisasi itu Bang revisi ini? Karena kan membuka aspirasi banyak hal ya di dalam undang-undang ITE itu permasalahan. 98% itu pemidanaan, catatan kami itu 88% tingkat pemenjaraan. Jadi gara-gara undang-undang ini nih takut dipenjara, takut dipenjarakan, ini membatasi Bang ruang aspirasi. Ya kalau perlu nggak usah ada undang-undang ITE. Nggak perlu direvisi lagi. Nggak perlu. Jadi biarlah masyarakat dan negara dewasa seluruhnya melakukan berekspresi untuk menyampaikan pendapat, kegiatan,
bahwa kemudian ditemukan ada persoalan yang merugikan, itu kan sudah ada hukum pidana. Udah ada pembedaan. Nggak perlu negara punya kekhawatiran mendikte seluruh masyarakat intervensi kebebasannya. Ya, jadi salah satu contoh ya di Papua ketika ada konflik besar di sana itu Bang, dimatikan alat elektroniknya termasuk sinyalnya. Itu kan ada di dalam undang-undang ITE itu sebelum direvisi ini. Ini kan mengeri Bang. Jadi kita itu agak bias terkait undang-undang tersebut. Makanya harus ada undang-undang hak rakyat, sehingga dia menolak sebuah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Ketika masyarakat berkumpul, berdiskusi atau melakukan aksi, maka kelanjutannya bukan masyarakat aksi yang diintimidasi, tapi buru-buru melakukan rapat kabinet. Kok ada aksi? Jangan dilihat ini aksi nggak boleh. Nah, itu paradigmanya dirubah. Paradigma negara kedaulatan rakyat itu adalah pertama kali ketika ada reaksi dari masyarakat mengungkapkan satu pikiran atau tindakan apapun bentuknya, maka negara yang harus dilihat adalah yang dibawa oleh masyarakat aspirasinya itu. Yang dibawa dilihat dulu dong konteksnya ya Bang. Kontennya, gagasannya, semangatnya. Jadi kalau diburu-buru matiin sinyal Bang gimana itu? Nah, itu kejahatan negara. Nah, makanya ada hak perlindungan rakyat. Jadi ketika negara melakukan seperti itu bisa diperkarakan. Tapi jangan di undang-undang ITE Bang boleh mematikan. Nah, itu kan artinya kan berarti ada kecurigaan dan ketakutan. Jadi harusnya kan pemerintah itu kan melaksanakan undang-undang yang memenuhi hak masyarakat. Satu diantaranya kan aspirasi. Iya benar. Jadi kalau ada menyampaikan aspirasi, tradisi kita harus dirubah. Jangan takut. Tapi dia harus menyambut. Jadi setiap ada masyarakat menyampaikan aspirasi, itu pemerintah harus menyambut. Bukan didikte, ditanyain seperti musuh negara. Jadi harus difasilitasi, dilindungi dari aspirasi itu, koreksian, pemerintah melakukan sebuah pembahasan. Bukan sebaliknya, mereka ditakut-takuti, mereka kemudian diancam. Enggak, itu bukan negara demokrasi. Di komunikasi itu, aduh, itu kayak perang betul itu Bang. Perang negara bersama negara. Atau negara di dalam negara. Nah, dalam keadilan sosial itu Bang mencakup keadilan politik. Ini dalam Pancasila ya, keadilan berpolitik, keadilan berbudaya, keadilan beragama, ekonomi juga ada di situ, dan kehidupan sehari-hari. Terkait tanggapan ini Bang, kita udah darurat Pancasila bener nih Bang. Karena terbatasi semua nih Bang. Ya. Gimana Bang? Memang sebenarnya boleh kan saya sebut darurat Pancasila Bang? Boleh. Jangan darurat itu terus. Jadi akar masalah semua yang disebut darurat itu sumber utamanya karena adanya krisis Pancasila. Adanya darurat Pancasila. Maka darurat Pancasila itu melahirkan hidup nggak sehat, kan gitu kan? Melahirkan negara bergantung, melahirkan sebuah korupsi, melahirkan moral yang tergerus. Itu akibat darurat Pancasila. Nah, karena masyarakat kita atau pemimpin kita belum memperhatikan itu dengan serius, jadi seolah-olah nggak ada kaitannya. Nah, ini yang harus diingatkan bahwa negara Pancasila sudah harus dilakukan pembenahan dan harus diumumkan bahwa telah terjadi akar masalahnya itu karena darurat Pancasila. Makanya sebagai jawabannya harus dilakukan Pancasila progresif revolusioner. Wah, itu saya akan tanyakan nanti Bang. Biar masyarakat ini bertanya-tanya dulu. Semua masyarakat mendapatkan hak perlindungan ya Bang ya. Dalam keadilan sosial itu kan perlindungan kan, bantuan juga. Dalam mengatasi pandemi juga kan sebenarnya kan aspek kemanusiaan juga ada ya, dalam sisi kesehatannya, dalam sisi ekonominya itu kan harus terpenuhi, itu dalam amanat konstitusi undang-undang. Terkait sekarang ini apa sudah terpenuhi semua Bang? Belum lah, yang terpenuhi pejabat itu. Masyarakat dibiarkan tercecer dan terpapar. Karena tadi kan komitmen terhadap integritas
pemimpin yang menjalankan sumpah jabatannya itu kan diabaikan. Jadi dia lebih suka melakukan kolusi dan mempertahankan kekuasaan. Nah, makanya perlu sekali diperkuatlah Pancasila itu menjadi operasional. Jadi seluruh napas pembangunan di semua sektor itu harus punya prinsip-prinsip Pancasila. Ekonomi harus ada Pancasilanya, kesehatan, keamanan harus ada Pancasila. Sehingga baru masyarakat merasakan betapa bersyukurnya dan bahagianya negara Pancasila itu jelas terasa, karena prosesnya itu kan dilakukan di mana semuanya melakukan kebaikan. Nah, kita kan sebenarnya masih sampai sekarang ini perdebatan terkait penafsiran Pancasila, Bang. Yang tadi disebutkan Pancasila dalam ekonomi, blueprintnya, politik dan sebagainya. Abang kasih penjelasan sedikit dong terkait itu. Ya, itu kan saya melihat apa ini sudah dipahami atau belum. Pancasila sebagai sumber segala hukum, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, itu tidak terletak di dalam sebuah konstitusi. Nah, akhirnya kan ini sesuatu yang nggak logis, sesuatu yang mempunyai nilai tinggi, justru di landasan hukumnya dia tidak ada. Sehingga bagaimana disebut Pancasila sebagai sumber segala hukum, sementara penempatannya Pancasila sendiri tidak pada posisi yang layak. Tapi di undang-undang pertama itu Pancasila loh, Bang. Pembukaan. Iya. Bukan di undang-undang dasar ya, tapi di setiap undang-undang itu pertama. Ya iya kan, itu kan bypass. Isi dalam pembukaan undang-undang dasar baru nilai-nilai Pancasila. Iya, artinya kalau kita berbicara melakukan hierarkis hukum, masa Pancasila ditaruh di undang-undang, harusnya kan Pancasila ditaruh di Undang-Undang Dasar 45. Disebutkan Pancasila, bukan nilai-nilainya. Tapi kan ada nilai-nilainya, Bang, di situ, Bang. Kalau berbicara nilai-nilai kan masih abstrak. Bisa aja itu nilai-nilai sesuatu yang bukan bernama Pancasila. Nah, saat kita melakukan gugatan, itu kan dia tidak terkena dalam hak uji material. Karena undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dikatakan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka di dalam Undang-Undang Dasarnya itu jelas. Misalnya undang-undang ekonomi, dia boleh sebenarnya tidak menggunakan Pancasila Karena tidak ada. karena tidak ada. Nah, kita mau menggugat bingung untuk melakukan evaluasi undang-undang itu agar berdasarkan Pancasila, sementara di Undang-Undang Dasar 45-nya Pancasila tidak ada. Kan ini bicara legal formal ya. Tapi kan terpenting nilainya, Bang. Loh, apalagi nilai yang kita rasakan sekarang lah. Loh, ini kan produk dari nggak serius. Kalau produk serius itu sistemnya dirapihkan, disusun, kemudian kan sistem penjelas, sehingga seluruh orang bisa punya pegangan. Nah, misalkan BUMN. Nah, BUMN ini kan harusnya kelanjutan dari terjemahan pasal 33. Apa tuh, Bang? Ya, itu kan kekayaan alam, kesejahteraan itu kan dikelola oleh negara untuk masyarakat. Maka lahirlah badan usaha milik negara. Bukan badan usaha milik holding, bukan. Nah, menjadi masalah kan? Kemudian kita gugat. Loh, gimana? Kita mau menggugat BUMN yang harus sesuai dengan Pancasila. Loh, nggak ada dasar di atasnya. Seandainya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan Pancasila sebagai sumber segala hukum, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruhnya kan mengikuti alur itu. Jadi jangan sampai Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai sebuah pajangan, sementara undang-undang itu berjalan sudah berorientasi liberalistik, kan bahaya. Nah, yang ingin dibawa Pancasila progresif revolusioner itu seperti apa, Bang? Atau memang ada landasan baku tersendiri dalam penafsiran Pancasila atau seperti apa? Karena biar tidak ada perdebatan nih, Bang, multitafsir, karena dari tafsirnya turunannya ini udah sesuai turunan gitu, padahal tidak ada nilai-nilainya gitu, Bang. Ya, Pancasila progresif revolusioner itu kan melihat situasi di mana cara membedah dan metodologi membangun Indonesia itu kan tidak dalam posisi Pancasila. Pancasila itu kan hanya diletakkan sebagai normatif, formalitas,
Sementara proses perjalanan di lapangannya itu kan menganeksasi, disorientasi terhadap satu paham negara. Nah, melihat situasi seperti ini, maka Pancasila harus dihidupkan. Dia harus melakukan sebuah langkah progresif revolusioner. Kalau dibiarkan Pancasila dengan posisi yang sekarang, maka dia nggak bisa menghalau dari seluruh unsur yang masuk, dari ketidaksamaan paham bangsa yang ada ini, kemudian nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, dengan melakukan Pancasila progresif revolusioner, dia menjadi suatu kekuatan. Pancasila menjadi ruh jalannya arah bangsa. Apa yang pertama ingin dirubah, pendidikannya kan atau apanya, Bang? Ya, pertama melindungi hak rakyatnya dulu. Atau langsung undang-undang dasarnya diperjelas? Kalau itu seharusnya. Jadi pertama kali ketika ini masih belum ada titik temu, maka kita mulai dari gerakan masyarakat, gerakan berkesadaran. Sampai akhirnya Undang-Undang Dasar 45 itu tertulislah Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar, sebagai sumber hukum. Nah, kemudian dirapihin nih seluruh undang-undangnya, isi-isinya dirapihin. Jadi mentalitas kita kan terbawa. Kemudian sistem kita kan membawa satu rekayasa yang dimana masyarakat menjadi tidak progresif menjadi progresif. Nah, dengan undang-undang itulah kemudian seluruhnya kan dijembatani. Kemudian perlindungan atas hak masyarakat dilindungi semua. Ya, jadi yang dimaksud progresif itu seperti itu, Bang. Ya. Nah, revolusioner itu seperti apa, Bang? Nah, revolusioner itu kan semangat yang besar. Jadi progresif itu kan satu konsep kemajuan dengan dilakukan penuh semangat, penuh gelora, penuh dengan dedikasi, penuh dengan sebuah tindakan-tindakan yang cepat diselesaikan. Itu kan revolusioner. Supaya ini nggak ditikam lagi atau ditikung lagi gitu loh. Karena powernya itu luar biasa. Jadi Pancasila itu kalau sudah didengar itu langsung orang semangat melakukan tindakan-tindakan yang patriotik. Kan, tapi kalau Pancasila diformalkan lintas, ya akhirnya santai-santai aja. Formalitas ya, Bang. Ya, artinya yang tidak hafal Pancasila menjadi duta Pancasila, Bang. Ya akhirnya jadi nggak karuan kan sebenarnya. Nah, itu penjelasan sedikit terkait Pancasila progresif revolusioner ya, Bang ya. Kehidupan sosial saat ini apakah sudah menyentuh dalam tataran kehidupan Pancasila? Karena masyarakat pun juga sudah menjalani hal itu, Bang. Bagaimana sikap saling mengasihi, gotong royong, sebagainya itu tidak lagi dalam aturan, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa kita harus tertulis di situ kan? Nggak perlu juga, Bang. Memang sudah ada, tapi orang sudah mengamalkan, menjalankan itu. Ya kalau di tengah publik kan kita nggak bisa menghindari. Di tengah orang buruk pasti ada orang baik. Orang baik ini adalah pasti substansi sama dengan menjalankan Pancasila. Tapi dalam konsep kenegaraan itu harus jelas sebuah dominasinya. Jadi Indonesia dikenal menjadi masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang penuh punya toleran, masyarakat yang penuh punya semangat tinggi. Jadi karena apa? Karena sistemnya. Jadi tidak lagi melihat kesadaran orang, tapi siapapun yang baik cocok, yang nggak baik menyesuaikan menjadi baik. Karena sistemnya itu diciptakan untuk menjadi masyarakat yang punya teladan, masyarakat yang punya semangat, punya dedikasi. Karena revolusioner itu ya, Bang. Nah, berarti sistem itu tetap harus dibentuk supaya tidak bercerai-berai gitu, Bang ya. Pertama kali yang harus melakukan itu pejabat. Pejabat Kalau ya. nanti ada pendidikan karakter Pancasila lagi, nah harusnya pejabat terlebih dahulu. Pertama mulai, kemudian dievaluasi selama 6 bulan. Nggak ada langkah-langkah yang bisa menyenangkan rakyat diganti. Iya. Jadi ada konsep seperti itu. Jadi evaluasinya jelas. Misalkan pemerintahan setiap 5 tahun sekali dengan jabatan tertinggi kan presiden, kemudian DPR. Dilihat 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, sampai setahun, itu udah ada sistem otomatis tuh. Mereka kena mosi. Tidak percaya itu. Tidak percaya. Nah itu yang harus dilakukan. Mosi tidak percaya itu karena masyarakat paham, Bang, terhadap Pancasila itu sendiri gitu. Kalau dilakukan dari atas tapi itu kan terus ke down itu kan agak sulit. Apa memang harus membumikan seluruhnya
rakyat dulu? Kata abang dari pejabat dulu ya, atau seluruhnya langsung aja bang? Ya kalau mau mulai sih nggak mungkin kita berharap dari mereka. Mau mulai dari masyarakat kritis dengan konsisten sampai kemudian diterima secara mayoritas, sehingga kita kasih bonus lah. Dalam waktu 5-10 tahun berikutnya, maka akan lahirlah satu kepemimpinan yang lahir dari masyarakat yang baik. Lahir dari masyarakat yang baik. Jadi kalau bisa memulai, ya harus dari masyarakat. Karena kan negara ini bisa selamat bagaimana rakyatnya. Kalau pejabat kan nggak tanggung jawab, dia selesai jabatan selesai. Jadi tanggung jawab itu ada di rakyat. Jadi rakyat sudah harus melakukan sebuah gerakan-gerakan pendidikan. Jadi sebenarnya masyarakat harus diberi pemahaman dulu terkait nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga moto Pancasila progresif revolusioner itu girohnya masyarakat terkait Pancasila itu sudah terbentuk, terbangun gitu bang, sehingga apapun yang dilakukan itu sudah semangat revolusioner gitu. Jadi ketika masyarakat sudah paham, sehingga ada ruang keterbukaan antara dialog masyarakat dan pemerintah. Itulah jadi ada ukuran gitu. Pejabat tidak menjalankan Pancasila itu harus ada, mesti kita percaya gitu, karena masyarakat sudah paham nilai-nilai itu sendiri. Kasih penutup bang. Ya, inilah kesempatan saat media sangat terbuka. Jangan kemudian diam. Partisipasi seluruh pendapat dan pembicaraan masyarakat yang baik itu harus menyuarakan. Saat situasi trennya memang lagi di dalam sebuah media sosial yang luar biasa, seluruh masyarakat yang baik itu jangan diam, semua bersuara, baik melalui media sosial atau media lapangan, ya artinya berdiskusi, bersilaturahmi, sehingga tradisi kebaikan itu begitu menggema dan akhirnya membuat malu orang yang tidak baik untuk tidak melakukan arogan. Jadi harapannya gerakan Pancasila progresif revolusioner ataupun gerakan kebaikan Indonesia, gunakan fasilitas apapun yang ada untuk menyuarakan kebaikan. Ya, kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, seperti itu. Nilainya sama seperti itu. Nilainya sama. Berarti itu sebenarnya udah Islam banget tuh, Bang. Ya, itu bolehlah. Semua berperan. Ya, terima kasih pada sahabat-sahabat Komju TV berada. Salam dulu Bang, Pancasila progresif revolusioner. Bung Apek Saiman.